Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 12 akuntansi 1 dari SMK Negeri 6 Surabaya akan mempresentasikan materi bab 2 yang berjudul Indahnya Kehidupan Bermakna. Perkenalkan, nama saya Safa Nur Aziza dari nomor absen 30. 1. Hakikat iman. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan lisan dan diamalkan. Iman mencakup ranah yang berkaitan dengan keyakinan, ucapan, serta amal anggota tubuh. Iman akan bertambah karena taat dan berkurang karena kemaksiatan. Keimanan tidak terpisah dari amal karena amal merupakan buah keimanan. Karenanya Allah menyebut iman dan amal soleh dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 yang bunyinya, Perkenalkan, nama saya Farida Alfilailiyah dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Selanjutnya, dalam Islam sendiri, iman tidak akan terlepas dari rukun iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya, yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya, yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya, kelima, iman kepada qada dan qadar, dan yang keenam, ada iman terhadap hari akhir. Iman juga memiliki 3 kriteria sifat. Yang pertama, iman bersifat abstrak, artinya tidak dapat diukur kadar keimanan seseorang. Yang kedua, bersifat fluktuatif atau yang artinya bertambah dan berkurangnya iman. Ketiga, iman itu memiliki tingkat dan kadar iman hati seseorang itu berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Kesyana Wangkirana, nomor absen 18. Saya akan menjelaskan tentang hakikat Islam. Hakikat Islam, kata Islam berasal dari salam yang terbentuk dari salm, artinya selamat, sejahtera tanpa cacat dan tanpa tercela. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat, dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang telah sempurna dan telah menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Farida Alfilailiyah. Di sini saya akan membacakan surat Ali Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innaddina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.
Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Islam sebagai agama tidak terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya berupa rukun Islam, yaitu satu, mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, melaksanakan ibadah puasa. Dan yang kelima, mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu. Islam sebagai agama tidak terlepas dari adanya unsur-unsur pembentukan berupa rukun Islam, yaitu satu, mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah puasa. Dan yang kelima, mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahma Rahim, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ihsan. Ihsan adalah isi masdar dari asal kata ahsan yuhsin ihsan, yang artinya menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Secara terminologi, ihsan adalah kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin, atau yang artinya orang yang berbuat baik. Dengan demikian, akhlak dan ihsan adalah dua peranata yang berada pada suatu sistem yang lebih besar yang disebut akhlakul karimah. Adapun dalil mengenai ihsan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, yang artinya hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, tapi jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ihsan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, ihsan kepada semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Indah Inayatul Maula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman merupakan fondasi awal. Bila iman diumpamakan sebagai rumah, sedangkan Islam merupakan bangunan yang berdiri di atasnya. Quran Surah Al-Fatir ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang terlebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Quran Surat Al-Fatir ayat 32. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa terdapat 3 macam orang yang mengamalkan ajaran Islam, yaitu yang pertama, orang yang zalim kepada dirinya sendiri, yaitu orang yang berlebih dalam mengamalkan sebagian kewajibannya. Yang kedua, orang yang tak berlebihan, yaitu orang yang mengamalkan kewajibannya dan menjauhi larangannya, tetapi seringkali meninggalkan ibadah sunnah dan melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Ketiga, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu orang yang menjalankan kewajibannya dan hal-hal yang disunahkan, serta menjauhi hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan, serta meninggalkan sesuatu yang dihukumi mubah. Kenalkan, nama saya Fawaz Al-Saibareko, absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan bagian 5, yaitu urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. 4 unsur manusia, yaitu raga, roh, hati, dan rasa.
Makom-makom yang dimaksud merupakan karakter-karakter inti manusia terdiri atas 6 unsur. Yang pertama, taubat. Taubat artinya berjanji tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. Yang kedua, waro artinya menjauhi diri dari dosa, maksiat dan perkara syubhat. Yang ketiga, zuhud yang artinya mengalihkan kesenangan duniawi dengan sesuatu yang lebih bermakna. Yang keempat, qanaah yang artinya rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah dapat dan tidak rakus. Yang kelima, sabar yang artinya menahan diri atau membatasi emosi serta mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Yang terakhir ada tawakal yang artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.